Analisis fenomena budaya populer yang disusun oleh Dito Hairul Anhar alias Syafira Arnada, Rahmawati Eka, Mia Winani, dan Zanwarendi. Budaya populer. Popular culture atau sering disebut budaya pop mulai mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Budaya populer berkembang dengan pesat. Menumbuh kembangkan juga determinasi populer budaya massa yang masih sulit dikontrol. Stuart Hall mengatakan bahwa budaya populer adalah budaya sebagai suatu pertunjukan yang menampilkan ranah sesuai dengan kesepakatan bersama dalam masyarakat, serta di dalamnya terkandung ketahanan yang mengakar kuat. Budaya pop merupakan ranah berlangsungnya penguasaan terhadap kelompok tertentu dengan kesepakatan nilai-nilai sosial dari paham penguasa yang mendominasi. Sehingga dalam perkembangannya budaya pop membentuk arus perputaran dalam kehidupan yang dinilai dapat mewakili suatu pandangan tentang suatu ketergantungan yang saling menguntungkan dalam lingkup yang relatif kompleks, serta memiliki arti nilai-nilai yang berpengaruh kuat pada masyarakat dan lembaga-lembaganya dengan beragam cara. Fenomena K-pop. Analisis budaya populer yang pertama adalah Korean pop atau yang biasa kita kenal dengan K-pop. Merupakan industri musik Korea Selatan yang identik dengan grup yang beranggotakan banyak member, musik yang upbeat, dan tarian mereka yang energik. K-pop di Indonesia sendiri sudah bukan hal yang baru lagi, terutama bagi anak muda. K-pop merupakan gabungan antara pop culture dengan menambahkan lirik bahasa Korea sehingga menjadikan satu genre musik baru yakni Korean pop atau K-pop. Dampak positif dari fenomena ini adalah menambahkan pengetahuan bagi kita semua. Pengetahuan yang dimaksud adalah masyarakat Indonesia dapat mengenal dan memahami bahasa Korea sehingga masyarakat mendapatkan bahasa baru. Pada dasarnya, perkembangan iptek di Korea dapat dikatakan lebih maju dibanding dengan perkembangan iptek di Indonesia. Dengan masuknya budaya Korea di Indonesia, setidaknya kita dapat mengembangkan iptek yang ada di Indonesia agar dapat menyamai iptek yang ada di Korea. Karena perkembangan iptek merupakan salah satu nilai dari berkembangnya suatu negara. Namun, di balik dampak positif yang diberikan, ada dampak negatif yang menanti, yaitu lunturnya nilai kebudayaan Indonesia. Karena hampir semua gaya hidup di Indonesia sudah meniru kebudayaan Korea, dan makanan khas Korea juga sudah banyak ditemui di Indonesia. Selanjutnya, fenomena nongkrong di kafe. Merebaknya kafe mulai jadi pemandangan sehari-hari. Maraknya kafe tersebut juga dibarengi dengan tema dan tujuan tertentu. Sebagai misal, beragam konsep dengan iringan musik, terjangkaunya harga, hingga sajian menu dengan nuansa tradisional sampai modern seakan-akan menjadi daya tarik tersendiri. Keberadaan orang memilih kafe sebagai tempat ketiga dengan berbagai alasan, tentu menjadi fenomena yang menarik dan berdampak bagi kehidupan sosial kita, terutama soal perubahan gaya hidup, pola konsumsi, dan bentuk interaksi yang terjadi. Seakan menjadi hal yang lumrah ketika orang-orang memindahkan kegiatan sehari-hari mereka ke kafe, seperti mengetik, membaca, mengobrol bersama teman, ataupun segera mencari hiburan. Salah satunya adalah fenomena menjamurnya kafe di kota Yogyakarta. Di kota ini, eksistensi kafe mulai diperhitungkan bagi anak-anak muda. Umumnya, kafe di sini sebagai tempat bertatap muka, baik itu dengan keluarga, teman, ataupun rekan bisnis. Di satu sisi, keberadaan kota Yogyakarta sebagai titik sentral berbagai kegiatan perekonomian. Ini juga terkenal sebagai tujuan destinasi wisata. Tidak dipungkiri, pembuktian ini kan berpengaruh terhadap kehidupan malam anak-anak muda di kota ini, seperti nongkrong dan hangout. Hal ini dipahami sebagai bentuk tuntutan globalisasi yang berdampak signifikan terhadap cara hidup masyarakat. Salah satunya adalah kebutuhan untuk ajang sosialisasi dengan komunitasnya. Seiring berkembangnya zaman, kehidupan masyarakat perkotaan pun mulai mengalami perubahan gaya hidup. Salah satunya manifestasi gaya hidup saat ini adalah kebiasaan nongkrong di kafe bagi kelompok masyarakat tertentu. Keberadaan kafe dalam keseharian masyarakat, khususnya bagi anak muda, telah mendapat posisi tersendiri sebagai salah satu alternatif memanfaatkan waktu luang ataupun tujuan yang lebih penting. Berbagai hal mungkin saja terjadi di dalamnya oleh setiap individu yang datang ikut memberikan kontribusi terhadap proses konsumsi ruang kafe dewasa ini. Pola konsumsi ruang yang terjadi pun dapat berubah seiring mengalirnya selera, motif, dan berbagai kepentingan bagi setiap pelaku di dalamnya. Tidak hanya itu,
Perubahan ruang kafe dan gaya hidup juga ikut mempengaruhi bahkan mengubah pola konsumsi serta motif individu dalam mengunjungi kafe.